Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ina, tentunya di Smart Educlass. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Bu Ina harap anak-anak di rumah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, sudah siap? Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Seperti misalnya ketika kalian di rumah tiba-tiba hujan deras datang, atau mungkin kalian pernah mengalami hujan-hujanan bersama teman-teman kalian. Berarti kalian sudah pernah memperhatikan terjadinya hujan. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, bisa dilihat di gambar di bawah ini ya. Karena sebagian besar bumi ini adalah permukaannya berupa air, baik itu berupa sungai, danau, kolam, dan lautan. Kemudian air itu terkena cahaya matahari. Air akan menguap karena terkena cahaya matahari. Menguap, dia akan berkumpul di atas. Lama-lama berkumpul semakin banyak, membentuk awan. Kemudian awan tertiup oleh angin, dan awan itu akan semakin banyak. Karena semakin banyaknya awan, akhirnya beban itu tidak bisa ditopang. Akhirnya dia akan jatuh menjadi titik-titik hujan. Kemudian akan mengalir lagi di sungai, kemudian akan berkumpul di laut. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Nah, coba diperhatikan gambar di samping ya. Di situ ada gambar laut, gunung, awan, kemudian awan dan titik-titik hujan. Perhatikan nomor 1. Yang di atas laut ini ya, nomor 1. Air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Kemudian kumpul di nomor 2 itu, uap air akan berubah menjadi awan. Kemudian nomor 3, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Yang keempat, butiran air jatuh ke permukaan bumi. Nah, itu yang dinamakan dengan hujan. Jatuhnya titik-titik air dari awan turun ke bumi. Yang kelima, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, di sini ada gambar 2 jam ya. Yang sebelah kiri jam waktu hujan turun, berarti pukul 7:15. Yang sebelah kanan jam ketika hujan sudah berhenti, berarti pukul 9:10. Yang ditanyakan dari soal di atas adalah berapa lama hujan turun. Berarti kita hitung dari pertama turun hingga hujan berhenti.
Lama hujan yang turun dari 7.15 sampai pukul 8 itu ada berapa menit? Ada 45 menit. Dari pukul 8 sampai pukul 9 ada 1 jam. Kemudian dari jam 9 sampai 9.10 berhentinya itu ada waktu sisa 10 menit. Nah, berarti ini kita jumlahkan 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Berarti totalnya berapa? 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam lebih 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6 lebih 25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, berarti di sini Udin berangkat pukul 6 lebih 25. Yang dibutuhkan dalam perjalanan dari rumah ke sekolah 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Berarti 6 lebih 25 ditambah 30 menit. 30 menit setelah pukul 6.25 adalah pukul 6 lebih 55 menit. Udin sampai di sekolah pukul 6 lebih 55 menit. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Nah, di sini ada 4 soal. Kalian boleh mengerjakan di buku tulis tematik kalian. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, ketika itu terjadi, kamu berada di dekat Udin. Apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira kalian akan melakukan apa? Membantunya, mentertawakannya, atau cuek saja? Nah, sebaiknya ketika kalian ada teman yang kesusahan, baik itu terjatuh, terpeleset, atau apapun itu, kalian harus membantu, menolongnya, mendekatinya, ditanya bagaimana keadaannya, dan kalian membantu. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.